Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Nah, semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang sebuah kisah nyata. Kisah nyata ini tentang judi online dan dampaknya seperti apa. Ya kan? Ini saya nggak ada yang saya buat-buat. Saya menceritakan tentang diri saya, lingkungan saya, teman-teman saya, agar sebenarnya bukan untuk membuka aib, bukan, tapi memang mengedukasi buat teman-teman semua. Semoga untuk apa yang saya bisa ceritakan, saya informasikan ke teman-teman ini bisa bermanfaat ya, dan bisa berguna untuk sesuatu hal yang baik, mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Nah, saat ini kita membahas tentang judi online dan dampaknya seperti apa. Saya sebenarnya sebelum ada judi online ini, banyak orang bermain judi, main judi kartu, main judi seperti judi sekarang togel, macam-macam. Sebenarnya karena memang lingkungan seperti judi togel, saya dulu jujur saya pernah jadi kurir, kurir kurir bandar judi togel. Jadi setiap judi togel itu kan orang daftar secara manual ya, dari dicatat dari nomor ke nomor. Nah tuh saya membawa rekapan itu dibawa ke bandar yang jauh lebih besar lagi. Dulu itu saya masih sekolah kayaknya. Tapi itu menjadi sebuah pengalaman saya. Kelihatan sepele tapi memang itu me- jadi apa ya? Merusak merusak pikiran, jalan pikiran, merusak, jadi ibaratnya kita jadi mencintai sesuatu hal seperti itu. Nah, dari situ togel tuh dulu tuh rame banget, togel, tokam, terus siapa lagi tuh. Banyak halnya pokoknya seperti jadi judi seperti itu. Karena sudah rawan, gampang ditangkap sama polisi. Polisi sekarang juga lebih mudah dengan orang menggunakan banyak, hampir rata-rata orang-orang itu menggunakan handphone, menggunakan internet, mengakses media sosial, game, satu lain-lainnya. Nah, masuklah dari ranah tersebut untuk judi online. Judi online tuh banyak sebenarnya, bukan hanya orang main kartu tuh dianggap jadi, bukan. Judi tuh udah ngerangkapnya kemana-mana. Dari orang yang suka main catur bisa jadi suka main judi. Karena apa? Ada judi orang taruhan main kartu, main catur. Padahal sebenarnya mereka orang tuh hanya suka caturnya aja. Karena suka menang, iseng, iseng nggak taunya menang. Biasalah kalau orang-orang baru main judi itu biasanya dikasih menang, kasih menang, kasih menang, ujung-ujungnya ya udahlah, tahu sendiri kan. Main judi online tuh jarang. Dari mungkin 1.000 orang, mungkin hanya yang menang itu sekitar 10%, udah bagus banget. Iya, makanya orang namanya orang main judi, bandarnya yang kaya, yang mainnya mah ntar juga bakalan bangkrut dengan sendirinya pokoknya. Mungkin apa ya, harus hati-hati lagi, jangan pernah mencoba. Kalau memang suka main kartu, ya udah main kartu aja, jangan pernah sekali-sekali top up iseng, ya kan. Kalau suka main catur, ya main catur aja. Kalau suka orang main game, ya main game aja. Sekarang bahkan game seperti anak-anak aja bisa dijadiin judiin yang main orang tua, dan itu fantastis untuk nilainya. Kalau kita pakai, buka mata kita nih, buka mata kita, buka pikiran kita, nggak ada bandar yang rugi. Apalagi sistemnya pakai sistem robot. Karena bayangkan kita bermain sistem dengan robot. Robot itu sudah disusun, sudah diarahkan seperti ini. Kita bermain tebak-tebakan, macam-macam, ada seperti ada buah-buahan, kita harus tinggal gerak-gerakin doang. Anak kecil main permainan anak kecil, tapi sekarang tuh dibuat jadi judi. Togel, sekarang lebih banyak orang akses dari sebuah aplikasi game, tapi di dalamnya aksesnya togel. Ada game-game lain. Nah, apalagi banyak juga seperti judi-judi yang poker atau judi-judi yang QQ.
ini saya jujur juga pernah namanya main judi poker, judi QQ. Memang saya menggunakan dulu judi offline ya. Judi offline itu memang kadang kita lupa waktu, begadang demi main gituan doang. Kadang punya duit habisnya buat gituan, punya duit pengennya buat gituan. Kadang juga mikirnya nggak mikir buat makan, nggak mikir buat kemana-mana, mikir ada duit pengen jalan judi. Punya duit, wah aku pengen nongkrong sih main judi. Itulah judi. Judi itu jadi sebuah apa ya, jadi sesuatu yang memang gak bisa dilepaskan untuk hari-hari kita. Kerja tetap kerja, tapi judi tetap jalan terus. Tapi alhamdulillah Allah ngasih saya hidayah, ngasih saya petunjuk. Saya bisa keluar dari zona tersebut. Nggak mudah, nggak mudah. Mungkin buat istri-istri atau buat teman-teman istri sih, mungkin suami main judi, tetap berusaha, tetap semangat buat buat ngingetin terus. Insya Allah Allah memberikan hidayah, Allah mudahin agar suami-suami atau teman-teman atau anaknya bisa keluar dari zona tersebut. Karena inilah salah satu dampaknya. Dampaknya itu kalau kita bermain judi ya. Yang pertama kita lupa waktu, nggak sayang diri, kadang suka dekil. Iya, karena memang fokusnya udah malah beli baju, masih ibaratnya hidupnya juga numpang tidur doang aja, kurang bersemangat. Pinjem kiri kanan, utang utang mengutang dengan orang lain itu kayak dianggapnya tuh, oh yang penting gue bisa dapat utangan, nggak pernah mikir tuh bayarnya tuh kapan. Ngutang mikirnya, wah mendak lah, banyak utangan nih kan. Nah, itu dari satu sisi pengalaman saya, tapi sini saya menceritakan ada tentang di lingkungan saya, teman-teman saya. Ini yang paling tragis menurut saya. Yang pertama, judi itu bukan hanya orang laki-laki saja, orang perempuan juga banyak, ibu-ibu, ABG, bahkan yang udah nenek-nenek sekalipun main judi. Dampaknya apa? Anak gak keurus. Yang seharusnya duit itu memang buat gizinya anak-anak, dibeli sayuran, beli susu, beli makanan, beli ikan, beli ayam gitu ya, beli sayur buat gizinya anak-anaknya dan keluarganya, tapi habis dibuat main judi aja. Anak gak keurus. Itu dari satu sisi. Ini saya menceritakan kisah nyata ya, di lingkungan yang pernah ada dan yang memang pernah terjadi. Ada juga sahabat saya 1 bulan mau nikah, mau ijab kabul, udah pokoknya 1 bulan itu tinggal rencana untuk akadnya, udah booking semuanya, nggak taunya duitnya habis buat main judi. Wah, pulang bahkan sampai kuat judi di komputer sampai berhari-hari. Karena awalnya apa, suka dengan main poker, suka dengan main kartu, suka sebenarnya, memang suka main itu saja. Iseng lah top up, dikasih menang, wah menang sampai banyak belanja. Biasa tuh kayak gitu tuh orang yang main poker, main lagi, menang, ujungnya kalah. Sekali menang, top up mainnya lebih gedean lagi, hancur, main lagi menang. Terus tetap aja namanya sebuah sistem ya, kita nggak akan pernah menang, percaya deh, nggak akan pernah ada yang menang. Bandarnya kaya, pemainnya belum tentu kaya, miskin iya. Tambah satu lagi, teman saya main judi online sampai stres, gangguan mental tuh sampai bener-bener kena. Sampai orang tuanya bilang, kenapa sih main judi gitu, kenapa nggak keluar. Sampai gemeteran tuh, kayak kecanduan, kayak orang kecanduan rokok atau kecanduan narkoba tuh kayak gitu. Nggak bisa, saya nggak bisa keluar, nggak bisa kalau nggak main judi tuh sehari nggak bisa.
sampai ngambilin barang orang lain. Wah, pokoknya dari hal sepele, helm lah, macam-macam, bohongin kiri kanan orang, minjem duit gak dibalikin, saudaranya dihantam juga, ya kan, kena bohong juga, kena tipu juga, saudara dibohongin, temen dibohongin, tetangga. Bahkan ada lagi teman saya yang satu lagi sampai stresnya itu apa, motor ditinggal di jalan, dionya mau kemana tahu, saking stresnya kalau judi online, kalau lagi kalah judi begitu, udah main kemana, dia stres kemana, guling-guling, kadang motor ditinggal mana dia pulang jalan kaki, karena udah gangguan mental. Di balik hal mental tersebut, percaya deh, masuk sesuatu yang tidak baik tuh mungkin yang tidak bisa kita lihat, Allahu alam, tapi memang saya menyarankan saja ya, memang nggak mudah buat keluar dari situ, butuh orang yang merangkul, butuh orang yang memang apa ya, mengingatkan terus mengingatkan, ada orang yang harus bisa membimbing. Insya Allah di balik itu semua pasti kalau andaikan Allah kasih sebuah hidayah, dia memanfaatkan untuk hidayah tersebut, Allah akan angkat derajatnya lagi. Nah, itulah teman-teman sebuah dampak mungkin dari sebagian kecil yang pernah ada ya. Ini adalah tentang kisah saya, sahabat-sahabat saya, lingkungan saya, orang-orang terdekat saya. Seperti itulah untuk dampak dari judi online ya. Bukan judi online, namanya judi ya, tetap aja judi. Mau judi apapun namanya judi, udah. Judi itu nggak bisa membuat kita kaya kecuali kita bandar. Mungkin hanya presentasinya kecil saja bisa buat kaya. Tapi kalau bandar, ya udahlah, dia tahu sendiri kan. Dia yang buat, dia yang kelola, ya udah pasti dia yang kaya. Nah, teman-teman, itulah hal yang bisa saya bantu sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu, bisa mengedukasi buat teman-teman semua. Mohon maaf, bukannya sesuatu yang menceritakannya tidak baik, tapi saya menceritakan agar bisa menjadi dan bisa dipahami oleh teman-teman semua bahwa judi itu nggak ada yang bisa kita buat kaya. Beneran, nggak bisa membuat kita kaya, hanya presentasinya kecil, membuat rugi kita tuh besar. Bahkan kita bisa membodohi orang sekeliling, orang yang baik pada kita. Kita bisa membodohi tetangga kita, bahkan kita bisa membodohi orang tua kita. Jangan sampai, cukuplah ibaratnya sesuatu, carilah rezeki yang baik, carilah kesenangan yang baik. Kalau suka game, udah main game aja. Kalau orang suka main kartu, udah kartu aja, gak usah main tambah-tambah pakai judi-judian. Ya teman-teman, itulah adalah video yang bisa saya bantu informasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.